pagi semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan atau kekurangan dari awal hingga akhir. Maka dari itu, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apa kabar semuanya? Apakah sehat? Dari segi hadirnya Ibu lihat hampir semuanya hadir. Jadi Ibu dapat melihat pasti semuanya sehat ya, karena muka-mukanya pada segar-segar. Nah, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian tentang masih adakah yang ingat tentang apa yang Ibu ajarkan di minggu yang lalu? Jika masih ingat boleh yang tunjuk tangan. Baiklah, jika memang masih ingat ya, itu tentang pembelajaran kita minggu yang lalu. Di sini Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita tentang tema yaitu lingkungan sekitar. Di tema lingkungan sekitar ini ada 5 subtema. Yang menjadi subtema yang pertama itu adalah apakah ada pengalaman yang mengesankan dalam lingkungan sekitar kita, terutama di sekolah. Di sini Ibu akan mengambil contoh tentang yang di sekolah itu yang terjadi kerja bakti atau disebut gotong royong. Nah, dalam kegiatan gotong royong ini semua murid maupun guru-guru sekalian itu pasti melakukan kegiatan gotong royong untuk membersihkan seluruh lingkungan sekolah supaya lingkungan sekolah kita itu bersih, nyaman, dan layak untuk belajar. Yang di sini yang paling mengesankan itu menurut murid-murid itu pasti walaupun dalam kegiatan gotong royong ini pasti mereka merasa lelah, walaupun mereka merasa lelah pasti ada hal-hal yang terjadi atau hal-hal yang sangat menyenangkan yang terjadi dalam kegiatan gotong royong, sehingga hal itulah yang terkesan menurut mereka, yang mereka ingat sampai mereka tamat dari sekolah itu. Nah, sehingga lingkungan sekolah itu pun bersih dan nyaman, sehingga murid-murid dan guru-guru pun semangat dan nyaman untuk belajar maupun mengajar. Nah, sampai di sini contoh yang Ibu berikan, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang kurang paham, biar Ibu bisa menyampaikan lebih rincinya lagi supaya kalian pada paham, sehingga kita bisa melanjutkan ke subtema yang berikutnya. Baiklah, memang kalau Ibu semuanya pada paham dan jelas, di sini Ibu akan melanjutkan ke subtema yang berikutnya. Yang kedua itu ya adalah tentang apa itu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Berikan contoh di sekitar sekolah maupun di rumah. Baik, di sini akan Ibu jelaskan. Yang pertama bisa kita lihat di buku itu adalah lingkungan alam. Lingkungan alam itu yang bisa kita lihat contohnya adalah di sekolah menyiram tanaman. Nah, tanpa kita sadari menyiram tanaman yang sering kita lakukan setiap pagi, menyiram tanaman, tumbuhan, bunga-bunga itu tanpa kita sadari itu termasuk lingkungan alam, yang dimana itu juga bermanfaat bagi kita, karena jika tumbuhan hijau kita siram setiap pagi, tumbuhan hijau akan menghasilkan oksigen yang segar dan tidak ada campuran kotoran apapun, sehingga kita pun menghirupnya segar dan tidak kotor, sehingga kita pun sehat, tidak ada penyakit. Karena udara pun, kalau udara yang segar tercampur dengan udara yang kotor itu pasti kita hirup, pasti kita rasakan sesak di dalam dada kita, dan itu pun bisa membuat kita menjadi dalam kondisi yang tidak baik. Nah, sedangkan lingkungan buatan itu contohnya adalah seperti waduk, di mana waduk ini berfungsi untuk menyimpan atau menampung air ketika hujan. Nah, waduk ini sangat bermanfaat untuk yang
bekerja sebagai petani yang mempunyai pertanian yang atau mempunyai perkebunan, sehingga waduk mereka membuat waduk ini supaya mereka dapat menampung air atau menyimpan air yang turun dari langit atau hujan, supaya mereka dapat menyiram tanaman yang mereka tanam itu, sehingga tanaman mereka pun dapat tumbuh dengan suburnya. Nah, kalau mereka tumbuh dengan suburnya, tanaman mereka pun dapat menghasilkan yang baik lagi dan menghasilkan kebutuhan yang lebih baik lagi, atau kebutuhan ekonomi orang itu pun menjadi baik. Nah, apakah di materi ini ada yang kurang jelas atau kurang paham? Boleh ditanyakan, biar Ibu akan melanjutkan ke subtema ke berikutnya jika memang sudah paham atau jelas ya. Nah, Fauzia menanyakan apa sih Bu waduk itu? Apa sih contohnya gitu kan? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu waduk. Contohnya waduk yang Ibu ambil itu adalah contohnya parit. Nah, parit pasti sering mendengar lah itu, parit itu kan. Pasti di sekitaran rumah kita atau di lingkungan masyarakat yang lain pasti ada itu parit. Karena parit ini sangat berfungsi untuk menyimpan atau menampung air. Karena seperti Ibu bilang tadi, waduk itu berfungsi untuk menyimpan atau menampung air ketika hujan. Nah, kalau di sekitaran rumah kita tidak ada parit, pasti pas ketika hujan, air yang kalau tidak ada parit pasti airnya tergenang ke mana-mana. Apalagi jika dataran rumahnya rendah, pasti airnya itu pasti masuk ke dalam rumah dan mengakibatkan banjir, dan itu sangat merugikan kita ya kan. Nah, jadi kita harus membuat parit supaya ketika hujan kita dapat menampung air atau menyimpan air supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik. Nah, yang kedua contohnya itu apalagi dalam pertanian itu adalah membuat sungai buatan. Nah, fungsi sungai buatan ini adalah seperti tadi, untuk menyimpan atau menampung air, sehingga para petani pun tidak kesulitan untuk mencari air, supaya mereka pun dapat menyiram tanaman-tanaman mereka yang mereka tanam, dan tanaman mereka pun dapat tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang baik. Dan sungai buatan itu juga sangat berfungsi untuk kita yang apalagi dalam lingkungan sekitar kita, karena ketika hujan kalau tidak ada sungai buatan atau waduk atau danau buatan, itu pasti sangat merugikan kita, karena contohnya yang terjadi itu adalah banjir. Karena kalau tidak ada itu pasti banjir, karena ketika hujan apalagi deras itu kan pasti akan banjir. Jadi tidak ada untuk air hujan yang datang itu untuk mengalir ke tempat yang lain. Nah, jika kita membuat waduk itu atau sungai buatan, danau buatan atau parit, air hujan pun yang walaupun deras itu dapat menyimpan atau menampung air untuk mengalir ke tempatnya. Nah, sampai di sini apakah Fauzia paham sama contoh yang Ibu berikan apa itu waduk ya? Pasti sudah paham lah ya, karena sering kita lihat di sekitaran rumah kita juga ada, di sekitaran lingkungan masyarakat yang lain, dimanapun pasti ada itu. Apalagi orang tuanya yang pekerjaannya petani, pasti itu di sekitaran sawah, terutama sawah ya, karena banyak orang tua murid yang pekerjaannya petani. Pasti di sekitaran sawah mereka ada parit yang mereka buat, karena tumbuhan yang mereka tanam itu apalagi padi, kalau tidak ada air pasti tumbuhannya akan mati. Semua tanaman jika tidak ada air pasti mati, sehingga mereka pun membuat waduk atau sungai buatan atau parit, supaya ketika hujan, apalagi terutama ketika hujan, dapat menampung air atau menyimpan air mereka, supaya mereka dapat mengalirkannya ke tumbuhan mereka.
mereka. Tumbuhan mereka pun dapat tumbuh dengan suburnya dan menghasilkan buah yang baik. Nah, sampai di sini paham ya. Ibu akan melanjutkan ke subtema yang berikutnya, yaitu kita masuk ke dalam matematika, yaitu tentang menentukan letak garis bilangan. Di sini Ibu akan berikan contoh bagaimana meletakkan garis bilangan dengan baik. Karena banyak murid-murid ketika melakukan tugas, apalagi tentang bagaimana letak garis bilangan ini, asal-asal ukuran dari segi jarak pun asal-asalan, tidak sama. Karena dalam judul kita ini cara menentukan letak garis bilangan itu ada 2 cara yang harus kita lakukan dengan baik. Karena jika kita tidak terapkan dalam 2 cara ini, maka hasil yang kita buat jika menentukan letak garis bilangan itu akan salah. Nah, di sini Ibu ada satu contoh, yaitu gambar letak garis bilangan. Nah, ini sebuah contoh garis bilangan. Yang pertama, cara pertama itu di dalam menentukan letak garis bilangan itu, yaitu mengurutkan dari angka yang terkecil hingga besar. Nah, yang pertama itu 0, 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Cara kedua yaitu jarak antara bilangan tersebut harus sama. Misalnya contohnya nih, 0 ke 1. Misalnya kalian mengukurnya dengan roll, jaraknya itu 5 cm. Dari 0 ke 1 itu 5 cm. Nah, karena cara kedua harus cara untuk meletakkan garis bilangan itu harus sama jaraknya. Jadi 1 ke 2 itu harus sama juga, harus 5 cm juga. Begitu juga dengan 2 sampai 3. Itu jaraknya harus 5 cm juga sampai ke berikutnya, tidak boleh berbeda. Kalau berbeda itu pasti dinyatakan salah. Apalagi ketika kita ada tugas, Ibu berikan tugas atau ujian. Jika kalian meletakkan angkanya asal-asalan dari yang besar ke kecil, jaraknya juga beda-beda 1-2 cm gitu kan, itu pasti dinyatakan salah. Nilai kalian pasti dapatnya 0 karena kalian membuat letak garis bilangan itu salah. Jadi bisa dipahami ya, ada 2 cara untuk menentukan letak garis bilangannya itu, yaitu yang pertama urutan bilangan itu harus dari yang terkecil hingga ke terbesar. Walaupun nanti ada yang min, ya berarti harus min 3, min 2, min 1 baru 0. Nah, karena kan lebih besar 0 daripada nilai min. Tapi min ini terletak di sebelah kiri. Nah, baru 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang kedua itu harus jaraknya. Kita tidak boleh membedakan jaraknya dari angka bilangan tersebut ke bilangan lanjutnya, itu beda jaraknya, harus sama. Jika kita mengukurnya 5 cm, berarti selanjutnya juga jaraknya 5 cm sampai ke berikutnya harus sama. Jadi oke, sampai di sini paham ya untuk menentukan letak garis bilangannya di sini. Jika kurang paham, biar Ibu jelaskan kembali. Kalau memang sudah paham, biar kita lanjutkan ke subtema yang berikutnya. Baiklah, kalau memang pada paham semua dan mengerti, karena banyak ini murid-murid yang kurang mau untuk belajar tentang matematika karena dibuat takut, karena tentang perhitungan pasti ya kan. Semua pada takut, karena Ibu sering jumpai murid-murid semua itu pada takut tentang matematika karena tidak mau melakukan perhitungan, terus gurunya yang killer. Itu sih tergantung kitanya, karena kalau kita mau belajar pasti, walaupun segala apapun gurunya, pasti kalau kita memang ada niat untuk belajar tentang matematika ini, pasti kita tidak merasa takut akan gurunya, akan perhitungannya. Nah, jadi biar Ibu akan lanjutkan jika memang sudah paham ya. Yang menjadi subtema berikutnya itu adalah tentang
membedakan ciri-ciri lingkungan sehat maupun lingkungan tidak sehat. Dari judulnya pasti udah tahu lah ya, mana lingkungan sehat, mana lingkungan yang tidak sehat. Tapi Ibu kasih contoh yang pertama. Lingkungan sehat itu adalah contohnya dari segi kualitas udara. Dalam lingkungan sehat itu pemerintah dapat mengendalikan berbagai kegiatan industrinya, karena dalam kegiatan industri ini banyak sekali membuang udara-udara kotor, sehingga kegiatan industri ini bercampur dengan udara yang segar atau udara yang yang sehat menjadi tidak sehat karena tercampurnya dengan udara yang dihasilkan oleh kegiatan industri. Dengan begitu pemerintah dalam lingkungan sehat, pemerintah itu dapat mengendalikan berbagai kegiatan industrinya dengan baik, sehingga begitu polusi udara pun dapat dengan tidak sehat dan tidak bercampur dengan udara-udara yang sehat, supaya kita pun menghirupnya sehat dan tidak ada kotoran-kotoran sehingga tidak menyebabkan sesak napas atau bahaya dalam tubuh kita. Sedangkan lingkungan tidak sehat ini contohnya adalah dalam kegiatan industri yang asal-asalan, yang sering membuang udara-udara kotor sembarangan, terus tanpa mempraktikkan atau upaya-upaya untuk pencegahan dampak lingkungannya. Pemerintahnya juga tidak mau mengupayakan supaya kegiatan industri ini tidak dapat membuang udara atau polusi udara yang kotor. Itulah lingkungan yang tidak sehat dalam segi kualitas udara ya. Jadi kita sering-sering menanam atau menghirup udara-udara sehat, apalagi yang terutama pada pagi hari. Kita bisa menghirup udara dekat tumbuh-tumbuhan. Kita harus sering menanam pohon-pohonan atau tumbuhan-tumbuhan hijau. Karena kalau kita menanam tumbuhan-tumbuhan hijau, itu tumbuhan itu akan menghasilkan oksigen yang sangat baik. Biasa oksigen yang baik itu keluar dari tumbuhan-tumbuhan hijau. Jadi seringlah kita untuk menghirup, apalagi pagi, karena pagi itu biasa tidak ada campuran, karena jarang ada orang yang berkereta atau di pagi hari itu, disitulah kita baik untuk menghirup udaranya. Apakah sampai di sini paham semuanya? Kalau memang kurang paham, biar Ibu jelas kembali lebih rinci lagi supaya kalian paham kembali apa ciri-ciri untuk membedakan lingkungan sehat maupun tidak sehat, sehingga tubuh kita pun supaya kita tahu mana lingkungan yang baik untuk kita hirup atau baik untuk tubuh kita. Baik, jika memang sudah paham ke subtema yang lingkungan sehat maupun tidak sehat ya, Ibu akan melanjutkan ke subtema yang terakhir, yang kelima, itu adalah mengenal aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar. Nah, Ibu akan mengambil satu contoh aturan-aturan yang terjadi di lingkungan masyarakat kita. Itu contohnya dilarang mencuri. Pasti bukan cuma di lingkungan masyarakat aja, pasti di seluruh lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat maupun di lingkungan manapun pasti itu dilarang mencuri, karena itu perbuatan yang sangat tidak baik dan sangat tidak berakhlak, yang sangat tidak boleh dicontoh, karena itu perbuatan yang sangat berdosa. Dan yang kedua contohnya adalah tidak boleh membuat onar di lingkungan masyarakat. Siapa sih yang mau membuat onar? Pasti ada memang yang mau membuat onar atau masalah di lingkungan masyarakatnya sendiri. Tapi dalam subtema ini kita diajarkan supaya jangan untuk membuat onar atau membuat masalah di lingkungan masyarakat kita, di sekitar kita atau tetangga-tetangga, supaya kita hidup pun di
lingkungan itu hidup damai, tidak ada masalah apapun kepada tetangga sebelah, supaya lingkungan masyarakat itu pun damai, tidak ada masalah-masalah yang ada. Itu harus kita hindari. Jika ada yang berniat untuk selalu berniat untuk membuat onar atau masalah yang terjadi di lingkungan kita, jika kita melakukan itu pasti kita merasa tidak nyaman kan, karena kalau kita melakukan onar atau masalah itu pasti banyak yang tidak mau, tetangga atau teman-teman pun nggak mau berteman dengan kita, sehingga kita pun tidak ada teman, karena hidup ini harus ada teman, nggak mungkin sendirian kan, supaya ada kawan berbagi cerita ketika sedang sedih, senang gitu. Jadi kita harus bisa menjauhkan pikiran-pikiran negatif dari pikiran kita, supaya kita pun hidup nyaman di lingkungan masyarakat kita masing-masing. Nah, di subtema terakhir, apakah ada yang kurang paham atau memang ada yang kurang paham dari subtema pertama hingga akhir? Kalau memang tidak ada, biar kita sudahi, karena di tema lingkungan sekitar ini cuma ada 5 subtema, yaitu tentang hal yang mengesankan yang terjadi di sekolah. Terus yang kedua itu lingkungan buatan alam dan hutan. Terus yang ketiga itu bagaimana lingkungan sehat, ciri-cirinya, atau lingkungan tidak sehat. Terus tentang matematika, apalagi matematika ini, jika memang ada yang kurang paham, biar ibu perjelas kembali, supaya kalian mengerti ketika ada tugas tentang matematika atau ujian matematika, kalian bisa dapat mengerjakannya, tahu mengerjakannya bagaimana, sehingga tidak terjadi nilai yang nol, karena kalian tidak mau mengetahui bagaimana cara mengerjakan pekerjaan matematika ini. Nah, yang terakhir, aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Sebelum kita sudahi, sekali lagi Ibu akan menanyakan apakah ada yang kurang paham, dari Ibu perjelas kembali, supaya minggu depan kalau nggak salah kita akan ada ujian mid semester. Jadi itu dari tema yang sebelum minggu lalu dan tema sekarang itu semuanya Ibu masukkan ke dalam ujian kita, karena jadi kalian harus mengulang-ulang pembelajaran kita dari minggu lalu sama minggu hari ini, karena minggu lalu sama minggu hari ini Ibu masukkan ke dalam topik ujian kita. Itu kisi-kisi yang dapat Ibu kasih, kalian dapat mengulangnya di rumah dengan baik, supaya ujian minggu depan itu kalian lakukan dapat mendapatkan nilai yang baik. Baiklah, kalau memang semuanya pada paham ya, semua udah jelas, Ibu sudahi pembelajaran kita hari ini. Sampai di rumah ingat untuk selalu mengulang-ulang pembelajaran kita kembali, karena minggu depan kita ujian, supaya kalian dapat mendapatkan nilai yang baik. Jadi pas ujian kalian dapat mengerjakan soalnya, tidak ada hambatan. Untuk pelajaran hari ini Ibu sudah sampai di sini ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian untuk masa depan kalian masing-masing. Selamat pagi semuanya.